warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, first of all, let's pray and thank you Allah Subhanahu wa Ta'ala was giving us some mercy and blessings, so we can so you can watch this video without any trouble or obstacle. And secondly, masalah and salam also be given to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from darkness to lightness, namely Islamic religion that we love. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara dari mikrotik itu bekerja. Dan di sini kita akan membahas tentang basic dari mikrotik. Ada sekitar 13 hal yang ingin dibahas. Yang pertama itu akses mikrotik, yang kedua memberi nama router, yang kita bisa memberi nama router sehingga kita bisa membedakan antara router satu dan yang lain. Yang ketiga itu lihat informasi dan lisensi mikrotik. Itu gunanya agar kita bisa melihat seberapa bagus router kita dan melihat spesifikasinya. Yang keempat itu melihat fitur-fitur mikrotik dan fungsinya. Nanti kita akan melihat bagaimana fitur-fitur mikrotik bekerja dan fungsi router mikrotik. Yang kelima, enable, disable, dan uninstall package. Nanti di sini kita belajar bisa untuk mengenable, disable, dan uninstall package dari mikrotik. Salah satu fitur dari mikrotik juga. Yang keenam, manage user login router, yaitu kita bisa membuat user login agar user login untuk Winbox. Ketujuh, menghubungkan host ke internet dengan mikrotik. Kedelapan, NTP, Network Time Protocol, dan kesembilan, menyimpan konfigurasi dengan backup dan restore agar kita bisa menyimpan konfigurasi yang telah kita buat sebelumnya. Dan restore itu kita menambah file yang sudah di backup. 10, menyimpan konfigurasi, ekspor dan import. Menyimpan seperti poin nomor 9 itu 11-12 ya, mirip-mirip. Dan yang 11, soft reset router, cara reset router dengan halus. Dan ke-12, hard reset, itu kita reset paksa dengan cara menekan tombol. Dan net install itu yang ke-13. Ya, mungkin di sini kita bakal melihat bagaimana cara untuk mengakses router mikrotik. Akses router mikrotik mempunyai 4 cara. Yang pertama Winbox, Webfix, Telnet, sama SSH. Ini Winbox adalah metode pertama yang kita gunakan untuk mengakses router board mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox. Jadi sebelumnya apa itu Winbox? Winbox adalah sebuah software yang digunakan untuk konfigurasi perangkat mikrotik dan telah dikembangkan langsung oleh mikrotik. Winbox menggunakan GUI, Graphical User Interface, dan yang memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router board mikrotik hanya dengan mengklik menu-menu yang telah disediakan. Jadi Winbox ini seperti software atau file exe yang telah disediakan oleh mikrotik sendiri agar kita lebih mudah untuk mengkonfigurasi dari mikrotik sehingga tidak memerlukan code-code seperti itu. Setelah itu ada Webfix. Webfix menggunakan metode router OS pada mikrotik dengan menggunakan browser seperti Chrome, seperti Google, Firefox, Yahoo, dan Opera. Ya, itu menggunakan search engine. Kita hanya perlu untuk menaruh IP di search bar. Setelah itu kita bakal bisa mengakses router mikrotik. Setelah itu yang ketiga dengan SSH. Yang keempat itu menggunakan Telnet. Oke.
Sekarang kita akan menggunakan Winbox agar lebih mudah. Di sini sudah ada dari router saya. Kita klik connect. Jadi kita klik MAC address-nya di sini atau IP address-nya bebas. Setelah itu kita bisa klik connect. Oke, jadi tampilan seperti ini. Setelah sudah berhasil mengakses, setelah itu kita di pelajaran kedua atau di tema kedua, yaitu dengan memberikan nama pada router kita dengan menggunakan GUI atau Graphical User Interface atau Winbox. Pertama di sini bisa diklik sistem, setelah itu identity, kita ganti namanya jadi routerboard atau apapun itu. Ini setelah sudah seperti ini, kita klik apply dan oke. Jadi otomatis routerboard kita di sini telah bernama RB Arga. Seperti di sini nih, yang kiri atas itu sudah tulisannya RB Arga. Dan di sini setelah itu kita akan membuat beberapa konfigurasi yang akan kita gunakan untuk menyambungkan ke internet. Tapi sebelum itu kita bakal membuat seperti user login dan lain-lain. Oke, jadi setelah kita berhasil memberi nama, kita masuk ke melihat resource and lisensi dari Mikrotik. Resource itu sama seperti laptop, router juga memiliki CPU dan GPU. Jadi kayak kita bisa melihat performa dari router board kita, dan lisensi itu Mikrotik bukan sebuah sistem yang gratisan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan tanpa membayar. Dalam dunia Mikrotik ada sebuah lisensi dengan level yang lebih tinggi akan memiliki lebih banyak fitur. Sama kayak lisensi Windows atau lisensi Adobe, Mikrotik juga punya lisensi tersendiri. Jadi cara ngelihat resource itu ke sini, sistem, setelah itu kita ke resource. Nah, ini adalah resource dari Mikrotik, routerboard kita. Setelah itu kita bisa ke sini lagi. Cara ngeliat lisensi itu identity, lisensi. Nah, ini lisensi dari routerboard kita. Oke, setelah itu kita bakal banyak lagi belajar tentang ini, melihat fitur-fitur Mikrotik dan fitur-fitur Mikrotik dari routerboard kita. Jadi kita ke sistem, setelah itu ke package. Sistem, setelah itu kita ke package. Nah, ini adalah konfigurasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh saya. Ini ada DHCP, hotspot, IPv6 di sini tidak mendukung, dan MPLS. Di sini ada routing, security, sistem wireless. Jadi ini adalah semua bukan konfigurasi sebenarnya. Itu kayak kayak fitur-fitur yang tersedia di routerboard kita. Setelah itu kita bisa melihat enable, disable, dan uninstall package Mikrotik. Jadi kita bisa nge-disable dari package listnya. Jadi kita pertama ke sistem, setelah itu ke package yang tadi, kita bisa nge-disable di sini, disable. Setelah itu
tinggal diklik disable, setelah itu nanti bakal disable sendiri. Kalau mau enable tinggal klik enable, uninstall tinggal diklik uninstall. Jadi itu caranya buat disable, enable sama uninstall fitur mikrotik. Di sini ada manage user login router. Ada 3 user login. Yang pertama full, right, sama read. Full memiliki hak penuh konfigurasi router, dapat menambah, mengatur, serta menghapus semua akun dari router. Right memiliki hak penuh konfigurasi router juga, namun tidak dapat mengatur akun user lain. Read tidak memiliki hak konfigurasi pada router, hanya bisa melihat konfigurasi yang terdapat pada router dan melakukan fungsi monitoring. Jadi full itu buat mengakses semua user atau semua konfigurasi juga. Dia bisa ngatur akun lain. Jadi di dalam router itu ada beberapa akun yang bisa kita buat sendiri. Misalnya akun 1, akun 2, akun 3. Akun 1 itu full misalnya. Itu bakal bisa membuat atau menghapus akun-akun yang lain. Akun 1 bisa menghapus akun 2 dan 3. Nah, akun 2 itu right, itu memiliki hak konfigurasi, jadi dia bisa tetap konfigurasi router, cuman nggak bisa ngapus akun yang lain. Read itu fungsinya cuman monitoring buat melihat konfigurasi dari router. Jadi pada dasarnya sebuah router mikrotik yang berada di kondisi default configuration atau setelan pabrik itu sebenarnya nggak memiliki akun user atau hak akses full. Jadi sebenarnya itu kita nggak bikin akun, cuman dari mikrotik udah dibikinin akun. Jadi cara nambah akun itu kita ke sistem, setelah itu user sini. Jadi di sini kita bisa nambahin name user, kita coba harga. Ini kita bakal dikasih pilihan grupnya full, read, atau write. Kita klik full biar kita bisa mengakses semua router board mikrotik. Bisa nggak? Coba. Oke, jadi kita bisa nambahin di sini name usernya, kita coba pakai harga, dan sini full, kita apply. Oke. Jadi di sini udah ada full, dan cara nambahin read itu tinggal kayak gini. Jadi kita juga bisa ngasih password. Ini warnanya bakal beda. Yang pertama yang kalau full itu bakal warna merah, yang read bakal warna abu-abu, dan kalau write itu bakal warna hijau. Dan ini bisa kasih password juga semuanya, biar kita nggak bisa, user kita nggak bisa dipakai sama orang. Jadi ada 3 nih, write, read, sama full. Jadi fungsinya itu beda-beda juga. Dan setelah itu kita bakal menghubungkan host ke internet mikrotik. Di sini kita akan belajar praktek menghubungkan host atau laptop kita ke internet dengan melalui router mikrotik. Untuk memulai lab ini, jika router kita dalam kondisi polos tanpa konfigurasi sama sekali, kosongnya router ini bertujuan untuk memudahkan konfigurasi dari awal tanpa terdapat konfigurasi yang mengganggu. Kita pertama bisa ngeklik reset no default configuration di router system. Di sini ada sistem, reset configuration. Setelah itu kita klik checklist yang no default configuration ini. Setelah itu klik OK. Setelah itu kalau seperti ini reset configuration.
nanti dia bakal minta reboot. Itu jadi video kali ini kita nggak bakal ribut karena biar biar videonya cepet. Setelah itu kita caranya tuh setelah itu kita ke IP, setelah itu address nih. Terus kita buat IP address di sini 10.10.10.1 trafficnya 24. Terus karena saya udah buat jadi nggak usah dibuat lagi. Nah itu kalau udah dia bakal muncul kayak gini, warna tadi settingnya di kuning ini, warna kuning. Yaitu kita ke Windows S, klik Windows S. Setelah itu kita ke Ethernet. Setelah Ethernet kita masukin IP yang tadi 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 10.10.10.1, DNS-nya pakai DNS Google yaitu 8.8.8.8.8, dan alternatif DNS servernya 88.8.4.4. Itu kalau udah klik OK, dan setelah itu mungkin kita nggak praktek karena tadi belum reset router, biar router belum di reset biar lebih cepat. Setelah itu kita ke NTP atau Network Time Protocol, kita ke sistem. Setelah itu kita ke NTP client, dan setelah itu NTP client. Setelah itu kita NTP client. Kita masukin ID titik titik full titik NTP titik URG NTP titik ORG. Setelah itu di yang keduanya sama, cuman ID-nya kita hilangin. Copy, Ctrl C, copy, itu paste. Setelah itu jika udah kita apply, sudah oke. Kayak gini udah sudah selesai dari NTP atau Net Time Protocol. Oh ya, sebelumnya NTP itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk pensinkronan waktu dalam sebuah jaringan. Biasanya digunakan pada LAN atau Local Area Network. Jadi itu untuk membuat waktu pada router. Setelah itu kita ke lab 9 atau ke tema 9, yaitu tentang menyimpan konfigurasi dengan backup dan restore. Fungsi konfigurasi mikrotik itu agar kita tidak perlu untuk mengkonfigurasi baru saat berganti router, dan agar kita tinggal memasukkan konfigurasi yang telah disimpan saat router mengalami kerusakan, efisien dan menghemat waktu. Dan karakteristik menyimpan dengan cara backup, yaitu menyimpan seluruh konfigurasi dalam bentuk file. Yang kedua, format file adalah titik backup. Yang ketiga, file backup tersebut tidak bisa dibaca atau terenkripsi. Yang keempat, cara memasang kembali file backup harus di restore. Jadi gimana caranya backup? Kita ke file, setelah itu kita ke backup, kita kasih nama misalnya backup. Ini misalnya
PW nya 1 2 3 4 5 bisa lagi. Dan di sini bebas di sininya, terus habis itu tinggal klik backup. Dan di sini bakal muncul semuanya, bakal muncul yang ini adalah file backup yang telah kita taruh, dan ini file backup yang sebelumnya saya gunakan. Dan setelah itu cara nge-restore-nya, kita tinggal nge-drag and drop dari filenya. Jadi kita tinggal ini, klik ini, klik, ntar bakal masuk ke file manager. Setelah itu kita tinggal restore. Itu caranya. Karena menggunakan window capture, jadi nggak bisa muncul di layar. Tapi kalian tahu kan cara uploadnya? Setelah itu kita menyimpan konfigurasi dengan export dan import. Jadi export itu kita klik, pokoknya kita nge-drag and drop file dari file manager kita buat bisa nge-export. Jadi ini oke, next aja. Yang ke-11 itu soft reset router. Opsi reset konfigurasi itu ada 5. Itu keep configuration, caps mode, no default configuration, do not backup, dan tidak mencentang apapun. Jadi nanti ada beberapa ada beberapa kolom yang bisa kita checklist atau tidak. Jadi di sini kita klik ke sistem. Setelah itu sistem, setelah itu reset configuration. Jadi keep user configuration itu menghapus seluruh konfigurasi kecuali data user access router. Jadi user yang tadi kita udah buat di sini, di sistem, setelah itu user. Nah, ini nggak bakal hilang kalau kita checklist ini. Kalau kita checklist ini, user list ini nggak bakal hilang, semuanya nggak bakal hilang. Kalau kita caps mode seluruh konfigurasi dan mengaktifkan fitur caps mode yang digunakan pada controller wireless MikroTik. Kalau kita menceklis caps mode di sini, itu akan menghapus mendisable dari wireless pada MikroTik. Jadi kita harus menggunakan kabel Ethernet untuk mengakses MikroTik selanjutnya. Dan di sini non default configuration menghapus seluruh konfigurasi termasuk kondisi default, kondisi konfigurasi router kosong sama sekali. Jadi gunanya non default configuration benar-benar nggak ada konfigurasi yang kita simpan. Itu gunanya non default configuration. Jadi konfigurasinya aja yang hilang. Dan no backup menghapus konfigurasi dan semuanya secara benar-benar default. Jadi baik user terus SSID itu bakal ke reset semuanya. Jadi kalau mau masuk lagi kita harus menggunakan admin. Dan yang opsi kelima itu kita tidak mencentang apapun dari semua ini, langsung reset configuration. Itu kembali ke setelan default lagi, tapi nggak se-default do not backup. Setelah itu ada hard reset router, yaitu kita hard reset router dengan mengklik button atau tombol yang ada di router, biasanya ada di belakang router deket kabel MAN buat ISP. Itu gunanya untuk reset paksa dari router.
Caranya itu pastikan router sedang berada dalam kondisi mati atau tidak terhubung dalam sumber daya. Jadi pastikan router nggak nyala. Setelah itu kita tekan tombol resetnya itu, terus jangan dilepas dulu, nyalain router selagi tombolnya masih ditekan. Terus kalau misalnya udah, tunggu sampai lampunya itu kedip dan setelah berhenti kedip kita baru boleh cabut. Nah, itu bakal membuat router kita reset paksa. Itu gunanya untuk memudahkan agar lebih mudah mereset. Nggak usah pakai soft reset. Nah, itu yang terakhir di video ini adalah net install. Adalah cara terakhir kita ingin memperbaiki router. Adalah kondisi jika router sangat parah dan tidak bisa diselamatkan. Contohnya kondisi-kondisi di mana diharuskan menggunakan net install, yaitu lupa password, instalasi ulang router OS pada Mikrotik, router tidak bisa booting, update versi terbaru router OS. Jadi langkah-langkahnya atau metode yang bisa kita lakukan yaitu net install. Yang pertama, gimana cara menggunakan metode net install, yaitu siapkan syarat-syarat net install. Kedua, atur IP address dan gateway di PC kita. Misalnya IP address 192.168.20.2 dan IP gateway-nya 192.168.20.2. Setelah itu buka software net install, klik net booting, isi checklist yang boot server enable, lalu isi kolom client IP address dengan menggunakan IP gateway yang tadi udah diatur dari laptop kita. Jadi itu gunanya buat itu caranya buat membuat router kita kembali nyala. Terus lakukan hard reset pada router yang tadi kita tekan, setelah itu kita cabut colok. Itu langkah kelima. Setelah itu langkah keenam, tunggu hingga device muncul di software net install kita. Jadi setelah muncul di software net install, udah masuk, udah ada notifikasi. Setelah itu kita klik, kita browse, terus kita klik yang setelah itu kita klik install. Itu akan selesai. Tunggu sampai selesai. Installation finish successfully. Mungkin itu caranya untuk menggunakan net install. Oke. Jadi tadi kita telah mempelajari 13 pelajaran, 13 basic dari Mikrotik. Yang pertama itu akses Mikrotik, kedua memberi nama router, ketiga melihat informasi dan lisensi Mikrotik, yang keempat melihat fitur-fitur Mikrotik dan fungsi, kelima enable, disable, dan uninstall package pada Mikrotik, keenam manajemen user login pada router, terus menghubungkan host ke internet dengan Mikrotik NTP atau Network Time Protocol. Ke-9 menyimpan konfigurasi dengan backup dan restore. 10 menyimpan konfigurasi dengan ekspor dan impor. Ke-11 soft reset, ke-12 hard reset, ke-13 net install. Jadi kurang lebih ada sekitar 13 yang kita telah lihat dari video sekarang. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.